Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar anak-anakku semua? Bapak harapkan kalian semua baik-baik saja ya, dalam keadaan sehat walafiat. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Ya anak-anak semua, kali ini kita akan membahas tentang kementerian dan non-kementerian. Kalau minggu lalu kita bahas sedikit, anak itu masih ingat Bapak sudah menjelaskan tentang pembagian kekuasaan ya. Menurut para ahli itu banyak sebenarnya. Namun Bapak contohkan dua tokoh, yaitu John Locke dan Montesquieu. Sama-sama membagi tiga, cuman bedanya kalau John Locke di federatif, menjalin kerjasama diplomatif, sementara Montesquieu yaitu yudikatif ya, legislatif, eksekutif dan yudikatif, membuat, menjalankan undang-undang dan mengadili pelanggar undang-undang. Nah, kali ini kita membahas tentang kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia serta lembaga pemerintah non-kementerian. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, siswa dapat menjelaskan pembagian sistem pemerintahan negara. Yang kedua, menyebutkan pembagian kekuasaan di Indonesia. Kementerian Negara Republik Indonesia yang pertama ya. Kementerian Negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang pembentukan organisasi Kementerian Negara. Kementerian Negara terdiri atas Menteri Negara Koordinator, Menteri Negara yang memimpin departemen, dan Menteri Negara non-departemen dengan tugas khusus. Adapun tugas-tugas menteri sebagai berikut. Yang pertama, satu adalah memimpin departemen sesuai tugas pokok yang ditetapkan pemerintah dan membina aparatur yang dipimpinnya. Yang kedua, menentukan kebijakan pelaksanaan bidang pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya sesuai kebijakan umum yang ditetapkan oleh Presiden. Yang ketiga, membina dan melaksanakan kerjasama dengan departemen, instansi, dan organisasi terkait lainnya untuk memecahkan persoalan yang timbul. Yang kedua adalah klasifikasi Kementerian Negara Republik Indonesia. Kementerian Negara Republik Indonesia dapat diklasifikasikan berdasarkan urusan pemerintahan yang ditanganinya, yaitu yang A, kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur atau nama kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu Kementerian Pertahanan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Luar Negeri. Yang B, kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu ada Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Kementerian Negara, Kementerian Agama, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Pekerjaan Umum, dan sebagainya. Yang terakhir yaitu kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah, yaitu ada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, ada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, ada Mensesnek, Kementerian Sekretaris Negara, Menpora, Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan sebagainya. Nah, selain kementerian yang menangani urusan pemerintahan di atas, ada juga Kementerian Koordinator yang bertugas melakukan sinkronisasi dan koordinasi urusan pemerintahan, urusan kementerian-kementerian yang berada dalam lingkup tugasnya, yaitu Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. Kedua, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Yang terakhir, ketiga, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Yang terakhir adalah yang ketiga, lembaga pemerintahan non-kementerian ya. Lembaga pemerintahan non-kementerian merupakan lembaga yang dibentuk untuk membantu Presiden
dalam melaksanakan tugas pemerintahan tertentu. Lembaga non-kementerian berada di bawah Presiden dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui menteri atau pejabat setingkat menteri terkait. Keberadaan lembaga non-kementerian diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia, yaitu Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja lembaga pemerintahan non-departemen. Ya, sampai di sini penjelasan Bapak untuk pertemuan kedua ini. Mudah-mudahan anak-anakku semua paham. Kalau belum paham boleh diulang ya video Bapak ini. Terima kasih atas perhatiannya. Namun sebelum Bapak tutup, Bapak kasih kalian tugas, yaitu sebutkan lembaga-lembaga non-kementerian berikut tugasnya dalam membantu Presiden menjalankan pemerintahan. Kalian tulis di buku tulis tugasnya, kemudian foto dan kirim ke Google Classroom Bapak ya. Kodenya kemarin sudah dibagikan sama wali kelas kalian, nanti Bapak kasih lagi ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.